A few moments later. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru dan teman-teman sekalian yang telah memberikan waktu dan tempat kepada kami untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan ke-12 prinsip kimia hijau dalam upaya mencegah polusi-polusi yang ada di sekitaran kita. Yang pertama adalah pencegahan limbah. Utamakan pencegahan terbentuknya limbah dibanding pembersihan atau penanganan limbah. Rancang proses untuk meminimalkan limbah setiap saat. Penjelasan ini menjelaskan supaya di dalam limbah yang ada di masyarakat maupun limbah dalam pabrik maupun limbah pembuangan dalam rumah tangga, kita harus pintar-pintar mencegah. Seperti yang terdapat pada limbah di dalam rumah tangga, kita bisa memilih dalam sampah organik dan sampah anorganik. Yang kedua dalam 12 prinsip kimia hijau yaitu manajemen atom yang baik. Seperti kurangi limbah zat pada level molekul dengan memaksimalkan jumlah atom seluruh reaktor untuk menjadi produk. Gunakan atom ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi. Seperti dalam membuat produk, kita harus memilih atom-atom yang baik yang tidak mencemari lingkungan, yang lebih bersahabat dengan lingkungan agar dapat menerapkan ke-12 prinsip kimia hijau. Salah satu prinsip kimia hijau adalah rancangan bahan kimia yang lebih aman, mengurangi kadar racun secara langsung dalam rancangan molekul, prediksi dan evaluasi semua aspek termasuk sifat fisik, kadar racun dan dampak lingkungan selama proses perancangan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mengurangi pemakaian bahan kimia. Proses sintesis kimia yang lebih baik merupakan salah satu dalam 12 prinsip kimia hijau, yaitu desain reaksi kimia dan rute sintesis seaman mungkin. Pertimbangkan bahaya dan semua bahan yang ada selama reaksi termasuk kimia limbah yang dihasilkan. Nah, dari sini kita diajarkan untuk pintar-pintar dalam menggunakan limbah kimia atau bahan kimia yang akan kita gunakan dalam metode ilmiah. Desain reaksi kimia dan rute sintesis seaman mungkin. Dalam 12 prinsip kimia hijau yaitu ada dua termasuk, yaitu penggunaan bahan baku yang terbarukan. Yaitu misalnya kita harus menggunakan bahan baku yang terbarukan. Jadi prinsip yang satu ini mengajarkan kita untuk menggunakan bahan baku yang terbarukan. Pilihan bahan pelarut yang paling aman pada setiap tahap, meminimalkan penggunaan pelarut bahan pendukung yang merupakan penyumbang limbah besar. Jadi dalam prinsip ini dia mengajarkan kita untuk menggunakan bahan yang terbarukan supaya kita tidak menggunakan bahan yang kita gunakan yang sudah lama. Demikian 12 prinsip kimia hijau yang dapat kami sampaikan yang berguna untuk kehidupan manusia dan untuk polusi di sekitar kita. Jika ada kesalahan yang kami perbuat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.